Halo sahabat tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Sekarang saya mau nge-review handphone. Nih dia nih handphonenya nih. Nah, ini handphonenya Redmi Note 10. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, kalau Redmi ini nih, Redmi Note 10 itu merupakan seri Redmi pertama yang menggunakan layar Super AMOLED sahabat tech. Jadi berbeda dengan layar LCD, kalau Super AMOLED ini memiliki pencahayaan sendiri setiap pikselnya sahabat tech. Nah, sebagai informasi itu kalau LCD masih memiliki panel di belakangnya. Panelnya apa? Panelnya itu lampu LED. Nah, dengan demikian dia tuh Super AMOLED lebih tipis sahabat tech karena nggak ada tambahan layer-layer apapun. Nah, keuntungannya apa? Tentu aja dia punya keuntungan seperti dia kontrasnya lebih tinggi. Terus warnanya lebih pekat. Terus tentu aja karena dia memiliki piksel yang bisa nyala sendiri, itu lebih irit. Nah, kenapa lebih irit? Karena dia memiliki manajemen daya, soalnya dia nyala yang buat diperluin doang sahabat tech. Kalau prosesornya itu sahabat tech dia menggunakan Snapdragon 678. Terus dia dipaduin sama RAM itu sebesarnya 4 GB. Terus ada pula penyimpanan internal sebesar 64 GB sahabat tech. Nah, penasaran nggak gimana sih performanya? Kalau penasaran, ikuti terus video ini sampai kelar sahabat tech. Come on! Layar Super AMOLED Redmi Note 10 berukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Kecerahan maksimal untuk layar ini adalah 1100 nit. Kecerahan ini termasuk tinggi, kamu tidak akan kesulitan melihatnya pada siang hari bolong. Bagian tengah layar terdapat punch hole. Ini dua tempat kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Mengingat layar yang digunakan adalah Super AMOLED, tentu saja Note 10 memiliki fitur Always On Display atau AOD. Ada beragam tampilan AOD yang dapat kamu pilih nih. Meskipun dilengkapi dengan layar Super AMOLED, tetapi ponsel ini menggunakan sensor sidik jari yang terintegrasi di tombol daya, bukan di layarnya. Bodi Redmi Note 10 menggunakan bahan glossy, terus modul kamera belakang berbentuk persegi panjang. Ada 4 kamera di sini yang dirancang secara rapi dan relatif simetris. Sekarang saya mau ngasih lihat hasil foto-fotonya sahabat tech. Cuman saya mau ngasih tahu dulu ini modulnya ada apa aja sih. Tadi dia ada 4 kamera sahabat tech. Kamera pertama itu dia resolusinya 48 megapiksel sahabat tech. Terus yang kedua ada lensa ultra lebar. Nah, resolusinya 8 megapiksel sahabat tech. Yang ketiga itu makro buat foto-foto jarak dekat, resolusinya 2 megapiksel. Yang terakhir itu kamera depth sensor, resolusinya 2 megapiksel sahabat tech. Kamera pertama yang saya uji adalah kamera utama sahabat tech. Performa auto exposure bagian langit terlihat bagus karena bentuk-bentuk awan terlihat jelas tanpa ada cahaya yang terlalu mendominasi. Warna langit juga terlihat sangat baik. Detil pada subjek di bagian bawah terlihat cukup jelas, seperti bagian gelombang air dan dedaunan. Namun ada beberapa area yang seharusnya terang menjadi agak gelap. Contohnya adalah pada pohon di sebelah kanan. Sekarang kita beranjak ke pengujian kamera lensa ultra lebar. Sama seperti hasil pengujian kamera utama, kamera lensa ultra lebar memberikan hasil performa exposure yang baik di bagian langit. Tekstur pada gelombang danau terlihat cukup bagus. Namun, detil daun pada pohon di sebelah kiri kurang terlihat jelas. Selain itu, ada bagian agak gelap yang seharusnya terang, seperti pada daun sebelah kanan. Hasil dari pemotretan zoom 2 kali menampilkan ketajaman yang menurun. Ini dapat dilihat dari pepohonan dan air danau. Meski demikian, exposure pada langit masih dapat dipertahankan sehingga awan terlihat jelas. Selain itu nih sahabat tech, tidak ada gangguan framing pada pinggiran subjek. Ini adalah hasil foto yang diambil menggunakan kamera makro. Warna terlihat natural dengan performa white balance yang akurat untuk kamera ponsel di jenisnya. Saya menyukai performa yang dihasilkan mode potret dari kamera Redmi Note 10. Berkat kombinasi kamera depth sensor, hasil bokeh yang diberikannya terlihat sangat baik. Meskipun ada sedikit gangguan pada bagian telinga patung kuda, separasi subjek dan latar belakang terlihat bagus nih. Ketika ingin memotret subjek yang membelakangi cahaya, maka saya mengaktifkan mode HDR. Warna hijau daun yang dihasilkannya seharusnya lebih cerah lagi sih sahabat tech. Kabar baiknya adalah tidak ada gangguan overexposure pada area langit dan subjek yang berada di belakang pohon. Melakukan pemotretan pada malam hari dengan minim penerangan, hasil dari kamera Redmi Note 10 terlihat terang.
Tidak ada pergeseran kualitas white balance pada seluruh benda berwarna putih. Namun sayangnya ada gangguan noise yang signifikan pada area gelap. Ada juga beberapa pohon yang kurang kelihatan tajam. Berkat kecerdasan buatan atau AI, kamera depan Redmi Note 10 bisa menampilkan efek blur di belakang subjek. Meski ada pencampuran pada bagian kepala, secara keseluruhan nih sahabat tech, pemisahan dengan latar belakang terlihat mulus sih. Ketika saya menjajal melakukan selfie membelakangi cahaya, hasilnya sangat bagus. Meskipun ada gangguan overexposure pada bagian langit, seluruh warna terlihat jelas. Intinya, kamu tidak perlu khawatir jika melakukan fotografi selfie menggunakan kamera ini dengan membelakangi cahaya. Perekaman video Redmi Note 10 juga memiliki sistem stabilisasi agar hasilnya anti goyang. Setelah saya mengujinya, stabilisasi video dapat meredam goyangan tangan saya. Meski demikian, ada terjadi gangguan jitter ketika saya melewati jalanan aspal yang tidak rata. Sekarang saya mau bahas performanya sahabat tech. Seperti yang saya bilang tadi, dia ini memiliki prosesor Snapdragon 678. Terus RAM-nya 4 GB sama penyimpanan internal sebesar 64 GB sahabat tech. Benchmark pertama yang saya gunakan adalah 3D Mark. Pengujian slingshot dapat diraih dengan skor sebanyak 2410 poin oleh Redmi Note 10. Sedangkan percobaan slingshot unlimited hadir dengan angka sebanyak 2483 poin. Sebagai gambaran, Redmi 9T dengan prosesor Snapdragon 662 mendapatkan skor sebanyak 1720 poin dan 1870 poin untuk kedua pengujian tersebut. Kestabilan performa ponsel ini menggunakan 3D Mark Wildlife Stress. Hasil yang diraih oleh Redmi Note 10 adalah 99,8%, yang mana cukup tinggi ya sahabat tech. Di sisi lain, Redmi 9T memiliki stabilitas performa 98%. Setelah mengetahui performa saat menjalankan 3D Mark, sekarang saya menjalankan aplikasi PC Mark sahabat tech. Nilai keseluruhan Redmi Note 10 untuk benchmark ini adalah sebanyak 7.165 poin. Sementara itu, ponsel terbaru dari Xiaomi ini mencatat angka sebanyak 5.183 poin untuk pengujian video editing. Untuk mengetahui kecepatan penyimpanan internal Redmi Note 10, saya menggunakan PC Mark Storage. Nilai keseluruhan dari perangkat ini adalah sebanyak 9.466 poin. Ketika menjalankan pengujian sequential read, ponsel ini hadir dengan kecepatan 438 MB per detik. Sementara itu nih sahabat tech, Redmi Note 10 memberikan kecepatan 25 MB per detik untuk pengujian random write. Kinerja chipset Snapdragon 678 yang ada di dalam handphone ini diuji menggunakan aplikasi Geekbench. Hasilnya adalah 527 poin untuk single core dan 1426 poin untuk multi core. Sebagai informasi, Redmi 9T dengan prosesor Snapdragon 662 memiliki nilai sebanyak 315 poin untuk single core dan 1376 poin untuk multi core. Nah sahabat tech, itulah tadi performa dari handphone ini sahabat tech. Cuman tar dulu, belum selesai kita reviewnya karena sekarang saya mau ngomongin baterainya sahabat tech. Kapasitas baterainya itu adalah 5000 mAh. Kegiatan pertama untuk mencoba baterai ponsel saya itu menonton film secara streaming sahabat tech. Redmi Note 10 memerlukan daya baterai sebesar 4% untuk menonton streaming selama 30 menit. Sedangkan ketika saya menonton online selama 1 jam, maka memerlukan daya baterai sebanyak 7%. Dengan demikian, maka penggunaan nonton streaming dapat dilakukan selama sekitar 14 jam dari keadaan baterai penuh hingga kosong sahabat tech. Skenario pengujian baterai selanjutnya adalah merekam video. Untuk durasi selama 30 menit, baterai yang terpakai adalah sebanyak 12%. Dan untuk merekam selama 1 jam, Redmi Note 10 menghabiskan energi baterai sebanyak 23%. Berdasarkan data ini, maka dari keadaan 100%, Redmi Note 10 dapat merekam selama sekitar 4 jam non-stop. Setelah merekam video, sekarang saya menjajal baterai dengan merekam timelapse. Mode perekaman ini saya atur dengan kecepatan 30 kali. Setelah 30 menit berjalan, daya baterai berkurang sebanyak 12%. Di sisi lain, perekaman selama 1 jam, maka Redmi Note 10 memerlukan baterai sebanyak 23%. Di sini berarti perekaman timelapse memiliki kebutuhan yang sama seperti merekam video biasa ya sahabat tech.
Saya juga sempat menguji daya tahan baterai ketika bermain game balapan seperti Beach Buggy Blitz. Untuk durasi selama 30 menit, kapasitas baterai yang berkurang adalah sebanyak 5%. Selanjutnya, hingga bermain selama 1 jam, saya mencatat pengurangan baterai sebanyak 11%. Oh iya, pengalaman saya bermain game tersebut terasa lancar dong sahabat tech. Tidak ada gangguan lagging hampir di seluruh adegan, termasuk di dalam gua dan skenario dengan grafik yang sangat intens. Pengujian sintetis daya tahan baterai Redmi Note 10 dijalankan menggunakan PC Mark Battery. Setelah menjalankannya, ponsel ini bertahan hingga 14 jam 12 menit. Sekarang saya ingin menginformasikan seberapa cepat baterai Redmi Note 10 terisi. Tentu saja nih sahabat tech, Xiaomi melengkapi perangkat ini dengan sistem pengisian cepat, yaitu 33 watt. Untuk 10 menit pertama pengisian baterai itu terisi sebanyak 16%. Untuk durasi pengisian 30 menit, maka akan terisi sebanyak 38%. Berjalan ke 1 jam pengisian, maka dayanya menjadi 69%. Untuk terisi benar-benar penuh, ponsel ini memerlukan waktu selama 1 jam 52 menit. Nah sahabat tech, itulah hasil review yang saya lakukan terhadap Redmi Note 10 ini sahabat tech. Jadi saya suka performanya karena cukup lancar. Terus baterainya irit sahabat tech, ya yang tadi kalian lihat tuh berapa kalau main game berapa menit segala macam. Terus kameranya juga oke sahabat tech karena ada 4, bisa buat beberapa skenario sahabat tech, banyak pokoknya. Dan pastinya sahabat tech, harganya ini juga terjangkau sahabat tech karena dia cuman 2.499.000 sahabat tech. Kenapa murah? Karena ya ini karena pakai Super AMOLED sahabat tech. Sebagai informasi nih sahabat tech, itu tuh kalau handphone yang pakai Super AMOLED itu harganya sekitar 4 juta ke atas sahabat tech. Nah, ini nih itu termasuk murah kok sahabat tech. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada pertanyaan atau saran, tolong ketik di kolom komentar sahabat tech. Terus bagi yang belum, tolong klik like sama subscribe channel ini sahabat tech. Dan terakhir nih sahabat tech, yang nggak kalah penting yaitu share sebanyak-banyaknya. Biar kenapa? Biar saya terkenal kayak Chico Jericho ya, bukan main. Dadah.